Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang beberapa jenis pupuk yang biasanya digunakan dalam berkebun kelapa sawit. Dan nanti saya akan sharing secara garis besar jenis-jenis pupuknya apa, manfaatnya apa, kemudian rotasinya seperti apa, dan dosisnya yang harus kita gunakan seperti apa. Dan semoga apa yang saya sampaikan nanti itu bisa bermanfaat bagi kita sesama petani sawit. Dan tentunya teman-teman, apa yang saya sampaikan juga hanyalah garis besarnya saja, ya, kulitnya saja, dan tentunya semoga itu bisa menambah literasi kita dalam tata laksana berkebun kelapa sawit. Dan kita mulai saja teman-teman. Pupuk apa saja yang biasanya digunakan dalam tanaman atau tata laksana berkebun kelapa sawit? Biasanya yang banyak digunakan atau yang wajib digunakan itu adalah unsur NPK. Jadi unsur NPK, bukan pupuk NPK ya teman-teman. Dalam konotasi ini bukan nanti diartikan bahwa kelapa sawit itu khusus diwajibkan diberikan NPK, bukan. Namun unsurnya NPK itu yang paling pokok, yang paling wajib. NPK itu apa teman-teman? NPK itu adalah nitrogen, P-nya itu fosfor, dan K-nya itu kalium. Seperti itu. Dan di dalam pupuk tunggal, nitrogen itu terdapat di dalam urea ataupun ZA. Kemudian untuk fosfat itu biasanya terdapat di TSP, di SP36, kemudian di rock fosfat dan lain sebagainya, atau turunannya seperti itu. Dan kemudian untuk kalium biasanya itu ada di pupuk KCL ataupun MOP, seperti itu teman-teman. Jadi sudah bisa kita simpulkan bahwa pupuk yang wajib kita berikan adalah unsur nitrogen, fosfat, dan kalium. Tentunya kalau kita memberikan dengan NPK atau pupuk NPK juga bisa dikatakan sama saja ketika memang dosisnya itu sesuai takaran atau sesuai dengan hitung-hitungannya, seperti itu teman-teman. Nah, unsur NPK itu biasanya kita berikan dengan rotasi setahun 3 kali, itu teman-teman biasanya. Jadi bisa kita katakan bahwa urea diberikan 3 kali dalam setahun, kemudian fosfat juga 3 kali dalam setahun, kemudian kalium juga diberikan dengan rotasi 3 kali dalam setahun. Dan untuk manfaatnya apa sih teman-teman? Untuk nitrogen atau urea itu biasanya dia itu memang paling besar dibutuhkan dalam tumbuh kembang kelapa sawit, karena kegunaan nitrogen ini adalah untuk menciptakan klorofil atau zat hijau daun yang berguna untuk proses fotosintesis. Kemudian untuk pembentukan sel-sel dahan dan sel-sel daun serta sel-sel batang dan sel buah itu diciptakan akibat atau dengan bantuan unsur nitrogen. Itu sangat penting sekali. Maka dari itu kebutuhan nitrogen itu sangat besar sekali teman-teman untuk kebutuhan kelapa sawit. Namun alam juga menciptakan atau memberikan nitrogen dari alam secara langsung, seperti air hujan biasanya itu juga mengandung nitrogen. Jadi ketika memang musim hujan itu tiba, maka tumbuhan-tumbuhan itu akan terlihat sangat subur. Ini ilalang ini baru disemprot teman-teman, belum kering ya. Tukang semprotnya ada di sana. Jadi teman-teman, itu adalah dari manfaat unsur nitrogen. Nah, untuk dosisnya tentunya ditentukan sesuai umur teman-teman. Kalau masih tanam biasanya hanya 1 ons saja, terus meningkat dalam usia 1 tahun 3 ons, kemudian hingga mencapai usia 6 tahun itu bisa diberikan 1 hingga 2 kg per batang. Jadi itu teman-teman untuk unsur nitrogen. Yang kedua kemudian unsur fosfat. Fosfat ini sangat penting sekali fungsinya teman-teman. Biasanya fosfat ini digunakan untuk pertama di lubang tanam dengan menggunakan rock fosfat. Dan apa fungsi dari fosfat? Fosfat ini berfungsi untuk menciptakan akar-akar baru dan memperlebat akar-akar yang ada. Jadi dengan akar yang lebat,
kemudian nutrisi-nutrisi yang kita berikan atau yang tersedia oleh haram itu bisa terserap secara sempurna. Itu fungsi fosfat. Nah, fungsi lain yang tidak kalah pentingnya dari fosfat adalah sebagai transportasi atau sebagai media pengangkut zat-zat makanan atau zat-zat nutrisi yang diserap oleh akar atau oleh tumbuhan. Maka dari itu, biasanya defisiensi fosfat itu bisa mengakibatkan defisiensi dari seluruh nutrisi. Jadi pupuk fosfat ini sangat-sangatlah penting teman-teman untuk diaplikasikan, jangan sampai ditinggalkan. Karena tanpa fosfat seperti manusia tanpa Hb atau tanpa hemoglobin atau tanpa eritrosit, sehingga zat-zat makanan yang kita serap itu tidak bisa dihantarkan ke sel-sel yang memang sangat membutuhkan. Itu fungsi dari fosfat. Dan kemudian yang kalium ini biasanya ada di pupuk KCl, pupuk MOP, dan pupuk NPK. Jadi teman-teman, kalium ini juga sangat penting karena untuk memperbaiki atau menciptakan bunga-bunga baru, kemudian membuat buah itu menjadi lebih besar, lebih cepat masak, itu garis besarnya. Dan tentunya kalium ini juga diperlukan untuk memperkuat batang. Jadi ketika kita kebanyakan kalium atau kita memenuhi kebutuhan kaliumnya, maka pelepah itu tidak mudah patah dan bobot dari buah itu akan menjadi lebih berat. Itu fungsi dari kalium. Dan biasanya kekurangan kalium itu diindikasikan dengan daun-daun yang menguning, dan tentunya itu harus segera kita berikan asupan kalium yang mencukupi. Dan selain pupuk NPK teman-teman, ada juga pupuk yang harus kita belikan, yaitu pupuk dolomit atau magnesium. Magnesium ini juga ada di pupuk kiserit selain pupuk dolomit. Jadi teman-teman, fungsi magnesium apa? Fungsi magnesium ini sebenarnya juga untuk memperbaiki atau menciptakan sel-sel tumbuhan. Kemudian juga bisa menciptakan klorofil sehingga unsur zat daunnya itu menjadi lebih baik dan mampu menyerap nutrisi sehingga bisa menimbulkan atau memperbaiki proses fotosintesis. Itu juga fungsi dari magnesium. Namun fungsi lain dari magnesium adalah bahwa pupuk ini adalah pupuk yang istimewa karena magnesium ini bersifat basa teman-teman. Jadi karena pupuk yang lain seperti urea, ZA, KCl, MOP, NPK, dan TSP itu semuanya itu bersifat asam sehingga harus dinetralkan menjadi pH normal dengan memberikan pupuk yang ber-pH basa. Dan pupuk yang ber-pH basa itu adalah pupuk dolomit dan pupuk kiserit. Maka dari itu fungsi dari dolomit itu sangat penting sekali untuk membuat tanah kita tetap stabil sehingga nutrisi-nutrisi yang diberikan itu bisa diserap secara maksimal. Itu teman-teman. Dan selain dari pupuk dolomit, dan defisiensi pupuk dolomit ini diindikasikan dengan daun-daun yang menguning juga, sama halnya dengan pupuk kalium. Maka dari itu ketika tumbuhan kita itu ada yang menguning, maka ada dua kemungkinan, yaitu kekurangan magnesium dan kekurangan kalium. Itu teman-teman. Kemudian pupuk yang lain itu adalah boron. Nah, boron ini biasanya kalau defisiensi diindikasikan dengan daun-daun yang mengkeriting atau daun-daun yang melipat seperti pancing seperti itu. Nah, fungsi boron ini adalah untuk memperkuat namanya itu ada enzim. Saya lupa enzimnya teman-teman. Jadi boron ini sama halnya dengan manusia itu adalah seperti kelenjar. Nah, ketika unsur boron ini tidak terpenuhi, maka sawit itu bisa lebih rentan terserang penyakit. Dan sangat penting pemberian boron teman-teman karena bisa membuat daya tahan tubuh dari tumbuhan itu menjadi lebih baik dan bisa menangkal dari berbagai penyakit yang bisa menyerang dari tumbuhan kelapa sawit kita. Nah, selain dari boron, unsur-unsur yang kecil, dan boron ini adalah unsur-unsur mikro yang memang kebutuhannya itu tidak begitu banyak, namun sangat harus kita berikan. Karena ketika defisiensi boron seperti yang sudah saya katakan, maka penyakit-penyakit yang bisa menyerang kelapa sawit kita itu akan jauh lebih besar dan lebih berpotensi untuk merusak tanaman kelapa sawit kita. Nah, selain dari boron juga ada pupuk seperti natrium, kemudian
pupuk-pupuk yang memang mikro seperti kalsium, seperti yang lainnya, seperti zinc juga bisa kita berikan seperti itu. Namun saya kurang paham untuk yang mendetailnya. Yang penting unsur dari NPK, magnesium dan boron itu harus kita penuhi teman-teman, karena kita bukan perusahaan yang bisa melakukan tes laboratorium terhadap tanaman kelapa sawit kita sehingga kita bisa mengetahui kekurangan unsur apa yang ada di kelapa sawit kita. Nah, kita sebagai orang awam ya sebisa mungkin kita melakukannya untuk memenuhi kecukupannya gitu saja. Misalkan manusia, kita tidak tahu dia sakit apa, yang penting dikasih makan. Kita tidak tahu makanan itu bisa membuat dia tumbuh besar atau tidak. Tapi yang pasti dengan kita memberikan makanan berarti orang itu atau konsep dasarnya manusia itu adalah membutuhkan makanan untuk tumbuh kembangnya. Begitupun dengan kelapa sawit seperti itu teman-teman. Jadi untuk rotasinya setahun 3 kali dengan urutan seperti ini teman-teman. Pertama berikan magnesium, kemudian kalau bisa diselang 1 bulan dalam pemberian setiap jenis pupuk teman-teman. Jadi biar merata seperti itulah kira-kira. Jadi untuk bulan pertama berikan magnesium atau dolomit, kemudian untuk bulan kedua berikan TSP atau fosfat untuk memperkuat akar dan untuk menyiapkan transportasi seluruh nutrisi ke seluruh batang, kemudian berikan urea untuk menciptakan klorofil dan melakukan fotosintesis yang baik, kemudian yang terakhir berikan dengan kalium, dan tentunya untuk boron diberikan 1 tahun sekali seperti itu teman-teman. Jadi kalau bisa 1 bulan sekali kita memupuk dengan 1 jenis pupuk yang berbeda, tentu dengan dosis yang disesuaikan dengan umur yang ada itu teman-teman. Kalau dimisalkan lebih baik kita menabur 1 kali dengan pupuk yang banyak atau rutin namun sedikit demi sedikit, kalau saya memilih kita melakukan pemupukan secara rutin meskipun dengan dosis yang sedikit-sedikit, karena itu akan memperingan dari biaya yang kita keluarkan. Mungkin hanya ini teman-teman sharing yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.